Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi adik-adik, kakak-kakak semua, dan ayah bunda yang mengikuti webinar Coding for Kids yang diselenggarakan oleh Praxis Academy. Ini lokasi sebenarnya hostnya di Jogja ya Mas ya. Hostnya di Jogja, pemateri di Surabaya, peserta tadi ada Jakarta Pusat, Tangsel, Batam, kemudian Sidoarjo, ya banyak lagi mungkin yang belum gabung yang daerah Indonesia Timur, silahkan boleh digabung. Kemudian pada hari ini adalah episode 2 tentang bagaimana membuat animasi dari Moby the Good Dinosaurus ya. Nah, jangan khawatir kalau yang baru gabung pada hari ini tidak bisa mengikuti materi karena akan saya mengulang sedikit, kemudian dengan tema-tema yang lebih baru. Nah, untuk memulai itu saya di bagian chat itu saya menyediakan atau menuliskan link ya, bisa diklik di komputernya masing-masing. Itu adalah link untuk aset atau untuk materi, itu ada di indischool80blogspot.com. Silahkan bagi adik-adik atau siapapun yang peserta ini sambil mengikuti web atau video conference ini bisa ngeklik link itu. Nah, sebagai awal ini adalah materinya, mungkin sudah bisa melihat. Jadi kalau dibuka linknya tadi di school80blogspot.com, ini adalah aset yang kita gunakan untuk latihan sore ini. Di sore ini kita akan menggabungkan beberapa dino ya, kemudian bagaimana cara menjalankannya, kemudian bagaimana cara mengisi background atau musiknya. Kembali, film The Good Dinosaurus itu adalah menceritakan seorang bayi dinosaurus yang seringkali ketakutan, menghadapi malam ketakutan, menghadapi hewan yang baru muncul ketakutan. Nah, kemudian hewannya ini namanya adalah Arlo. Kemudian dia berpetualang menemukan teman baru Spot yang kemudian bisa masuk hutan dan sebagainya, sehingga dia beradaptasi sehingga menjadi lebih berani. Nah, sebelumnya materi dari The Good Dinosaurus ini ya, ini kalau kita coba lihat nanti aplikasinya kita akan lihat seperti ini ya. Kalau ini bendera hijau ini mungkin sudah buka linknya masing-masing. Ini kalau diklik ini jalan gini. Nah, ini salah satu hewannya mencari teman-temannya ya, untuk diajak berpetualang ke hutan. Oke. Nah, sekarang gimana kita akan mencoba untuk memulai ya. Adik-adik semua, kalau kita lihat di layar, ini adalah workshop Praxis The Good Dino episode 2. Kalau yang belum mengikuti episode 1, materinya ada di bawahnya. Workshop Praxis The Good Dinosaurus. Ya. Nah, bagi yang baru gabung hari ini, tadi sudah diperkenalkan ya. Jadi film The Good Dinosaurus ini adalah buatan dari Disney dan Pixar. Nah, di sini adalah ini namanya Arlo, kemudian ini adalah Spot. Tadi di dalam membuat kita akan buka aplikasi untuk coding namanya adalah Scratch. Alamatnya itu ada di http://scratchmit.edu. Ya. Kemudian kita akan pilih menu create.
ini adalah untuk memulai. Nah, secara langsung aja saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara membuatnya. Kemudian nanti adik-adik bisa mencoba di komputernya masing-masing langkah demi langkah ya. Nah, apa yang kita lakukan? Pertama adalah ini diklik lebih dahulu. Ini di sini ada tulisan bagian di mana ini workshop praksis Dino episode 2. Di bagian bawah ini ada link, ada Sprite Dino download. Ini diklik, bisa diklik kanan misalnya. Ya. Atau bisa langsung diklik. Nah, ini buka. Oke. Ya. Mas Uta, itu linknya Sprite Dino bisa kelihatan di layar ya? Bisa, Mas. Oke, bisa ya. Oke. Yang dimaksud dengan sprite itu adalah himpunan gambar. Jadi merupakan aset yang akan kita gerakkan. Sebenarnya kita bisa gambar sendiri atau bisa juga kita mendownload. Nah, di latihan ini saya akan sediakan. Nah, kalau linknya ini sudah terbuka ya, adik-adik semua bisa linknya itu di apa istilahnya dibuka, atau ini saya kopikan di grup chatnya ya. Oke, sebentar saya grup chatnya. Itu di grup chatnya ada atau di blognya tadi ada. Nah, itu bisa diklik sehingga nanti akan mengarah ke scratch.mit.edu. Berikutnya itu diklik yang bagian sebelah kanan, itu ada tulisannya See Inside. See Inside itu diklik ya. Itu See Inside, diklik. Nah, nanti muncul gambar seperti ini. Di bagian sebelah kiri ini adalah kodenya. Terus ada kostum, ada sound, kemudian ini ada aset gambarnya. Oke, baik. Kemudian kalau ini sudah, berikutnya langkah yang kita lakukan adalah kita akan mencoba menggerakkan aset yang ada di sini ya. Kita perlihatkan di bagian sebelah bawah ini apanya, ini adalah spotnya, ini ada gambar kucing, kemudian ada dinosaurus merah ya. Nah, di bagian bawah ini adalah banyak, ada gambar, ini namanya adalah gambar sprite atau gambar aset. Kalau ini saya klik bagian dino coklat ini ya, ini dino coklat, kemudian visible-nya ini saya klik, show-nya, nah ini muncul nih. Nah, kalau ini gambarnya dino grid, ini saya klik, kemudian ini ada show-nya, ini saya tekan, maka akan muncul gambar dino grid-nya. Nah, sekarang latihan dulu membuka link Sprite Dino-nya tadi, kemudian berikutnya mencoba mengenali sprite yang ada di gambar. Nah, caranya adalah kita untuk latihan kali ini, semua sprite yang ada di gambar ini akan kita hide atau kita sembunyikan, kecuali yang gambar dino hijau. Nah, caranya ini ada bagian kolomnya namanya adalah show. Ada gambar mata, kemudian mata dicoret. Nah, supaya itu tidak nampak, setelah milih objek gambarnya, sprite-nya, tekan mata yang tidak nampak. Kucingnya hilang. Kemudian gambar ini bagian ada semacam hewan dino yang coklat. Semuanya di hide, tinggal yang hijau. dino hijau kan? Iya, betul. Tinggal yang dino hijau. Dicoba dulu tinggal yang dino hijau. Nah,
Mas Uta, mikrofonnya bisa ini teman-teman kalau ada yang tanya bisa dipersilahkan. Ini di semua di hide kecuali yang Iya, hijau. kalau teman-teman kalau mau ngomong bisa diaktifkan sendiri ya. Tapi buat bertanya atau biar lebih jelas bisa kok di hide di Oke. unmute sendiri. Ya, silahkan. Sampai ini muncul dino hijau. Sudah? Nah, berikutnya kalau ini sudah bisa ya. Nah, kita akan lihat dino hijau ini gede ya. Caranya supaya dino ini lebih kecil gimana? Ini di sebelahnya show itu ada size. Nah, ini adalah ukurannya 100%. Kita bisa ngecilkan dengan memasukkan, misalnya kita ganti jadi 60%. Nah, sehingga layarnya tidak penuh. Itu dinonya. Jadi sambil berlatih ya. Ada yang ketinggalan atau ada yang ditanyakan? Silahkan mikrofonnya di-on-kan, kemudian di apa yang kurang jelas bisa ditanyakan. Bisa dilanjut? Adik-adik ada yang mau bertanya atau bisa dilanjut? Oke, baik Pak, saya mau bertanya. Onje, silakan Mas. Untuk spread sendiri itu bisa dibuat sendiri, apa kita tinggal download pada situs-situs web yang ada di search Google? Oke. Sprite itu bisa merupakan gambar aset, foto, atau juga rangkaian gambar animasi. Itu bisa kita memanfaatkan dari script-nya itu ada. Kemudian kita bisa membuat dengan mengilustrasi sendiri juga boleh, mengupload juga boleh, atau bisa juga ngambil dari kamera. Jadi kalau ini kita lihat mungkin membantu. Ini begitu saya klik yang dinonya ini, kemudian saya buka kostum. Nah, ini ada spread. Nanti di sini ada lihat, ini ada paint, ini gambar, ini upload, kemudian foto. Jadi pilihannya banyak. Gitu ya. Oh, itu disediakan di webnya ya, Pak ya. Disediakan di Untuk webnya. customnya misalkan, kalau kita mau misalkan karakter lain sesuai dengan kita gitu, kita membuat sendiri ya berarti ya. Kita bisa mendapatkan ini dari pemilihan dari yang disediakan ini juga bisa ya. Ini banyak ini pilihannya. Kalau misalnya kita mau buat sendiri ya kita paint. Kalau kita dari foto bisa dari kamera. Jadi intinya disediakan sarananya. Nah, untuk latihan yang memanfaatkan aset yang disediakan oleh Secret sudah minggu yang lalu. Nah, ini kita akan mencoba membuat aset dari yang istilahnya sudah kita siapkan. Kita ambil dari aset-aset yang ada di internet. Oke, terima kasih. Ya. Baik, bisa kita lanjutkan? Oke, kalau itu sudah ya, kita klik di sini, kita klik dinonya hijau, kemudian kita klik kostum. Untuk membuat sebuah gerakan, itu minimal itu adalah ada 2 aset dengan posisi gambar berbeda, terutama mungkin letak kakinya ya. Nah, atau yang menggambarkan gerakan. Semakin banyak, itu nanti animasinya akan semakin halus. Nah, kalau ini kita menggunakan aset, ini sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi gambarnya ada 6. Jadi caranya dari klik sini, kemudian di kostum.
Sekarang kita akan coba menggerakkan dinonya ini. Caranya gimana? Balik lagi kita klik dino yang hijau. Habis itu kita alihkan kursor ke bagian kiri atas, ada tulisannya code atau kode. Nah, ini kode. Kemudian habis itu Mas Fajar bisa diulangi, suaranya agak putus tadi, Mas. Oke, suaranya agak putus ya. Baik. Yes, halo, Mas Fajar. Halo, ya suaranya Oh, sudah ya. bisa masuk. Bisa jelas ya, Mas Uta? Bisa, Mas, bisa. Oke, Bisa, Mas. ya. Saya ulangi. Untuk menggerakkan dari dinonya ini, maka yang kita lakukan, kita klik dulu sprite atau asetnya. Kemudian kita pindahkan mouse atau kursor ke bagian sebelah kiri, ada tulisannya kode. Nah, atau code ini ya, kita klik. Nah, untuk memulai, kita klik bagian kode itu pada gambar kuning ada tulisannya event. Nah, ini event. Nah, ini event ya. Kemudian kodenya kayak kita main Lego, kita geser ke tengah. Nih. Nah, when green flag klik, jadi maksudnya adalah untuk memulai itu adalah nanti kita akan ngeklik bendera hijau ini sebagai start atau begin-nya. Nah, kemudian kita akan coba selama sekian waktu, misalnya forever, ya, maka kemudian kita akan merubah kostumnya, merubah dinonya biar supaya kelihatan bergerak. Kita kostum itu kita pilih looks, ya. Ini naik kostum. Nah, ini gambarnya gerak ya, kayak lari. Nah, jadi adik-adik semua, Bapak Ibu, kodenya ini di klasifikasi atau kategorikan. Untuk ngatur gerak itu yang atas sendiri ada motion. Untuk ngatur tampilan kostum ada look. Ngatur suara musik itu ada ungu atau sound. Untuk ngatur kapan mulai, kapan berhenti ada event. Untuk mengulangi ada kontrol. Kemudian untuk mengenali sensor, sensor mouse, sensor kamera itu ada sensing. Kemudian untuk mengatur operasi matematika itu ada operator. Untuk menyimpan data itu ada variabel. Dan untuk membuat blok perintah itu ada my block. Nah, sore hari ini kita belajar yaitu adalah mengenali event, kemudian loop, kemudian mungkin nanti motion ya. Oke, dicoba sampai ini bisa bergerak kayak gini ya, kelihatan berjalan. Kalau ini misalnya supaya gerakannya lebih lambat ditambah. Ini adalah white ini. White-nya ditambahkan sini di bawahnya naik kostum. White-nya 0,2. Nah, sehingga kelihatan dia jalan ya. Oke, ini coba dikerjakan dulu sampai bisa. Yuk dicoba dulu. Kalau masih ada pertanyaan, monggo dinyalakan mic-nya. Halo, Mas Fajar. Ya. Ini ada yang tanya spread dinonya ngambil di mana ya? Oh, spread dinonya ngambil di mana ya? Oke. Di bagian ini saya punya blog yang indischool80blogspot.com, kelihatan di layar ya? Ya, kelihatan. Di chat juga sudah ada. Ya, terus di bagian bawah itu ada link ya. Nah, itu ada spread dino download itu. Itu diklik aja, nanti akan menuju ke situ. Bisa?
Sampun, Mas. Oke. Nah, sampai gerakan ini ya. Kemudian kita lanjutkan ya. Ini ada Bu, siapa ini? Ada tulisannya Nani raise hand. Nah, silakan bisa dinyalakan mikrofonnya kalau ada yang ingin ditanyakan. Bu Nani, silahkan. Ya, saya sambil nunggu supaya tidak ada yang ketinggalan. Monggo Bu Nani, atau kepencet atau gimana? Sepertinya kepencet, Mas Kepencet, Fajar. ya. Coba Oke. dilanjut aja dulu. Mas Fajar, ini ada pertanyaan dari Octavia Santoso. Kalau Ya. saya punya Scratch 2, apakah sprite-nya berbeda dengan sprite yang dipakai ini? Sprite itu aset gambar atau musik bisa dipakai baik di Scratch 2, Scratch 3, atau Scratch 1.4. Jadi bisa dipakai. Nah, untuk bisa memakai, tapi cara ngaturnya begini. Jadi, untuk menjawab pertanyaan itu, untuk nyimpan, itu ada kostum kita klik. Kemudian di sini diklik kanan, kemudian export. Nah, nanti jadinya file gambar. Kemudian itu bisa di-load di Scratch 2. Mungkin bisa menjawab ya. Jadi bisa dipakai. Ini ada pertanyaan lagi, Mas. Ya, Ini dinonya beda dikit nggak apa-apa? enggak apa-apa. Itu Nggak pilihannya itu sesuai dengan yang disuka. Jadi kita asetnya itu kita siapkan mulai ada dino hijau, dino merah, ada malah yang mungkin adik-adik perempuan suka yang dino pink, itu ada juga ya. Bisa dimanfaatkan. Nah, cuma ini saya mencoba untuk mendekati sesuai dengan ini filmnya. Oke, kita lanjut ya. Oke, baik. Untuk Mas, Nah, kalau ini sudah lanjut, nah sekarang kita coba menambahkan, kalau ini masih gerakannya di sini. Sekarang kita coba menggerakkan dinonya ini supaya bisa berjalan. Caranya gimana? Sama, yaitu event. Ini ya, when click. Oke. Kemudian kontrolnya supaya kita gerakannya berulang-ulang pakai forever. Nah, kemudian kalau gerak, maka kita pilih kodenya ada yang motion. Jadi warnanya biru ini. Motion. Nah, ini move. Kita buat move. Kemudian jika mentok di layar, maka dia balik. Nah, balik itu adalah ini. If on its bounds ya. Jadi jika sampai batas, maka dia balik. Nah, kita coba jalankan. Nah, kalau jalannya ini terlalu cepat, ya, maka move-nya ini kita ganti bukan 10, tapi mungkin ganti 2 biar kecil-kecil. Nah, ini. Bisa, dinonya bisa bergerak. Ada yang ditanyakan? Ada yang aneh dinonya? Ada yang aneh, dia badan terbalik. Oh, badan terbalik. Iya, dinonya ada yang badan terbalik. Supaya tidak terbalik, maka kita tambahi kodenya. Ini rotasi stylenya left right, kita tambahi ke sini, ke yang atas. Kita hentikan dulu supaya jalan ya. Nah, sudah nggak kebalik kan?
Mas Fajar, Iya. ini ada yang bertanya dari Wendy Nurhayat. Kok punya Oke. saya dinonya besar ya? Oh ya, kok punyanya dinonya besar. Maka size-nya ngaturnya di sini. Jadi di Dinogrim di sini kan ada show, ini ada size. Size-nya diubah 60% supaya jadi kecil. Kalau 100% gede. Jadi ini ya, ini misalnya ini saya ubah 100. Nah, ini gede ya. Nah, nggak kelihatan ketutup. Ini kita ubah jadi 60% saja. Nah, biar kelihatan. Sambil dicoba, sambil saya tunggu. Nanti kalau sudah bisa jalan sesuai keinginan, saya jelaskan lagi arti dari makna kodenya. Ada yang masih besaran atau masih terbalik-balik? Makasih Kak, udah bisa. Sudah bisa ya. Jadi untuk membuat animasi itu adalah yang dilakukan, itu adalah perubahan gambar, yaitu perubahan kaki depan dan belakang. Yang kedua adalah menggeser lokasi atau koordinat. Untuk perubahan gambar kita pakai statement next kostum. Supaya berulang-ulang kita pakai forever ya. Sedangkan kalau untuk menggeser atau lokasinya berubah kita gunakan move. Kemudian jika sampai ke batas bounce itu adalah memantul. Bagi adik-adik yang mungkin ini kok bahasa Inggris saya bingung, nggak tahu artinya. Maka bisa diubah ya di dalam scratch-nya ini ada gambar bola bumi. Bola buminya ini kita tekan, nanti ini ada pilihan bahasa Indonesia. Tapi hati-hati ya, jangan pakai bahasa Rusia atau bahasa yang lain, nanti kembalikannya tidak bisa ya. Jadi bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Nah, kalau bahasa Indonesia nanti di sini akan keluar ketika bendera hijau diklik, selamanya, kostum berikutnya, kemudian tunggu ya. Nah. Oke. Ada yang ditanyakan? Enggak, bisa lanjut ya. Oke. Lanjut Mas. Ya. Kalau ini sudah bisa, berikutnya kita membuat iringan musik. Ya, iringan musik. Jadi dinonya itu jalan, kemudian membuat iringan musik. Nah, bagaimana caranya untuk membuat iringan musik? Maka kita bisa klik bagian sound ini. Jadi ada kode untuk mengatur perintah, kostum untuk mengatur gambar, sedangkan musik itu ada di sound. Oke, kemudian setelah sound, kemudian kita milih musiknya. Musiknya ada di sini di bagian bawah ini. Ya. Sound kita. Kemudian karena ini iringan musik film, kita pilih aja yang loop. Loop. Nah, kemudian kita pilih yang movie. Nah, ini ada movie 1, kita tes. Ini bisa. Saya nggak tahu, suaranya nyampe ke situ enggak, Mas? Belum kedengeran Mas. Nah, kalau enggak nyampe, dicoba di scratch-nya masing-masing, nanti akan nyampe ya. Nah, ini saya gunakan movie 2. Jadi dicoba movie 2. Nyampe, Pak. Nyampe ya. Nah, nanti kalau sudah balik lagi ke kode, kemudian buat musik, cara perintahnya sama. Jadi when klik ini, kemudian control atau forever ya.
Kemudian untuk musik pilih sound. Nah, play sound, until done. Nah, nanti kalau ini kita jalankan ada iringan musiknya. Silahkan dicoba. Kalau misalnya masih gagal, bisa ditanyakan. Ya. Untuk Mas Yusuf, coba itu pertanyaan lebih spesifik, lebih jelas ya Mas. Maksudnya orang namanya apa ya? Itu bagian mana ya Mas Yusuf? Nyalain aja mic-nya, bisa dinyalakan sendiri kok. Tadi. Mas Yusuf. Dek Yusuf. Kalau untuk Mas Lukas, yang diulanginnya bagian yang mana ya Mas? Bagian yang mana? Udah nggak jadi, udah bisa lagi. Udah bisa lagi. Alhamdulillah. Karakter maksudnya. Karakter itu maksudnya ini. Karakter itu bisa disebut juga aktor, bisa juga disebut dengan sprite, yaitu himpunan gambar yang akan kita gerakkan. Jadi saya ulangi, yang ini adalah mengatur pergantian dari gambar kaki ya, kostum. Kemudian yang sebelah kanannya ini adalah mengatur gerakan dari kiri ke kanan. Sedangkan yang play sound ini adalah buat musik pengiring. Baik, sampai di sini ada yang mau share screen hasilnya, coba. Silahkan kalau ada yang mau, ya, yang sudah jadi sampai sini. Saya mau. Ya, silahkan. Siapa itu? Ayo coba. Kan bisa di Mas Aryo. Oke, coba dijalankan. Ayo dek, nyalain dek. Ya, nyalain itu, jalanin dulunya. Tapi kan Ya, bendera hijau. Oke, ya sudah berhasil jalan. Baik. Terus yang lain lagi ada? Berarti bisa diikuti ya. Siapa? Terus itu, jadi semua orang nonton. Silahkan, siapa? Oke, Wendy Nurhayat ya. Oh ya, bisa, sudah bisa. Berarti bisa diikuti ya Mas Uta ya? Bisa Pak, bisa Mas. Oke, kita lanjutkan kalau itu sudah bisa. Oh ada Pak Mas Lukas tanya ini ya, silakan. Bentar ya. Oh mau berbagi hasil karyanya. Oh ya. Dinosaurus leher panjang. Leher panjang boleh, enggak apa-apa ya. Oke, ya. Nah, saya lanjutkan lagi. Nah, sekarang masing-masing itu di bagian sini dikasih namanya ya. Mana ya? Supaya kita punya simpanan ya, supaya tidak hilang. Ini ada file, kemudian save to your computer. Nah, supaya kita punya backup-nya. Nah, nanti di sini ada tulisan sprite Dino ya.
sekarang kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita mau menambahkan background. Background itu adalah bisa hutan, bisa laut, bisa pantai. Artinya adalah yang diletaknya adalah di belakang gambar sprite atau karakter dinonya. Nah, bisa juga gunung. Caranya gimana? Caranya kita masuk di bagian state ini. State, kemudian kita pilih yang gambar ini. Nah, misalnya kita pilih dinonya adalah di hutan. Anggaplah hutannya ini adalah ini ya, kita pakai yang castle ini enggak apa-apa. Nah, ya boleh. Sehingga backgroundnya jadi castle ini. Nah, ini kalau dijalankan ya. Nah, kalau sudah bisa background, nah berikutnya itu adalah adik-adik semua latihan. Dinonya harus punya kawan, misalnya Peterus ini yang terbang, atau bisa dino coklat. Caranya sama, ya. Kakak mau nyoba sekarang dinonya ini biar punya kawan. Caranya saya klik bagian Petero ini yang ada sayapnya ini saya klik. Kemudian ini saya tekan yang show yang ada matanya. Nah, dia punya kawan. Kok kebesaran? Ya dikecilkan size-nya jadi berapa? Katakanlah 50. Nah, misalnya. Nah, Kalau biar kelihatan. ngatur temannya sama kayak yang dino pertama kan ya? Betul, ya. Nah, sekarang sebagai latihan itu kita ngatur gerakan, ngatur sayapnya supaya bisa terbang, sehingga dia nanti bisa mengikuti dino yang hijau. Oke, jadi latihan. Coba ngatur dari naik kostum tadi, kemudian membuat move, ya, kemudian balik lagi. Kalau musiknya nggak usah ditambahi, nanti kalau musiknya ditambahi, suaranya jadi kacau karena tubrukan dengan suara awal. Jadi cukup diatur gerakan sayap sama perpindahan terbang kiri ke kanan. Nah, sekarang saya kasih waktu ya, coba latihan saya kasih waktu. Jadi itu nyalain. Untuk Ada yang ditanyakan sambil ini? ada dari Mas Gio, karakter saya kok cuma ada kucing ya? Oh, karakternya kok cuma ada kucing. Ya, kalau karakternya kucing, balik lagi ke sini Mas Uta, yang linknya mana itu? In the school. Linknya in the school di sini itu adalah yang bagian sprite dino download itu. Ya. Pak, saya nggak bisa. Sudah bisa? Bagus, kalau sudah bisa coba di sharing, boleh. Silahkan, kalau yang sudah bisa objek binatangnya jadi 2, nah, sudah punya kawan boleh diperlihatkan. Yang sudah bisa, boleh di share screen biar teman-temannya lihat. Nanti kalau yang belum bisa, saya ulangi dengan objek yang baru. Sambil mungkin kalau ada yang ditanyakan silahkan. Oh ini bisa ini.
Ini karyanya siapa ini? Nah, itu Mas Danis. ya Mas Dani itu binatangnya yang punya sayap coba digerakkan juga ke kiri ke kanan misalnya ya. Boleh. Terus ngatur gerakannya supaya halus, neck kostumnya bisa ditambahkan white ya. Dari Mas Wendy, punya saya geraknya berlawanan. Geraknya berlawanan. Maksudnya Yang gimana hijau, geraknya? yang hijau gerak ke kanan, yang terbang ke kiri. Oh, gerak ke kanan. Itu berarti angkanya bisa diganti. Jadi kalau misalnya move 10 itu gerak ke kanan positif. Tapi kalau move min 10 itu geraknya ke kiri. Nah, bisa diawali dengan digeser semua objeknya ke kiri baru kemudian dijalankan, atau bisa diganti dengan mengatur nilai dari move-nya. Baik, sudah mencoba? Ada yang ditanyakan? Kalau enggak, kita lihat sama-sama ya bagi yang belum jalan ya. Bagi yang belum jalan, kita lihat sama-sama. Belum bisa, Pak. Oke, kalau belum bisa, ini saya geser nih di sini. Digeser sini biar punya teman ya. Nah, sekarang caranya gimana? Kita klik bagian terusnya ini ya. Kita klik. Nah, yang punya sayap ini. Kemudian kita isikan kodenya. Code. Event. Ya. When klik lagi. Kemudian berulang-ulang sayapnya supaya gerak. Pakai forever. Biar kelihatan gambarnya itu atas ke bawah. Ini kita lihat kostumnya. Oh, gambarnya ini kan banyak ini. Jadi asetnya banyak ya. Asetnya banyak dengan posisi sayap yang beda-beda. Ya. Nah, sekarang kita atur gerakannya. Looks-nya kita ganti. Naik kostum. Kita coba ya. Oh, cepat sekali. Supaya lebih lambat, kita isikan white. White-nya jadi 0T2. Nah, ini ya. Biar kelihatan. Nah, kalau ini kita jalankan gini ya. Nah. Nah, kemudian supaya ini binatangnya ikut bergerak, kita tambahkan seperti tadi. Klik. Kemudian forever ini adalah untuk mengulangi ya. Kemudian setelah itu motionnya ini kita gerakkan move-nya mungkin 2 boleh. Sehingga kalau kita jalankan ini kalau itu tidak kembali, kita tambahkan di sini ya. Nah, nah, kita atur kalau misalnya ini gerakannya masih terbalik, kita tambahkan set orientation. Angka-angka ini bisa diubah. Kita ingin gerakan sayapnya lebih cepat, ini bisa kita kecilkan 0,1 ya. Ini gerakannya supaya lebih cepat, kita bisa ubah jadi 3. Boleh bebas ya. Pak, saya belum bisa. Ya, belum bisa. Oke, yang belum bisa dino hijaunya atau temannya yang coklat? Yang belum bisa apa? Hijaunya. Dino hijau.
Oke, baik. Kalau belum bisa dino hijau, dino hijaunya sudah muncul. Kita klik ya dino hijaunya, kita klik, coba diklik. Nah, diklik. Habis itu kalau dino hijaunya sudah muncul, ya. Di dino hijaunya kita klik ya. Nah, di dino hijaunya untuk gerakkan, nih. Kita geser ya. When klik di bendera event, kemudian kontrol di forever di kontrol ini ya. Kemudian kita ubah kostumnya. Nah, terus kita isi wait-nya 0,2 second. Nanti kita ulang-ulang supaya hafal. Di sini binatangnya banyak ini. Ada dino hijau, ada dino green, ada manusianya. Nah, Mas Uta nanti adik-adik bisa latihan. Gimana, Mas? Ya, adik-adik yang sudah bisa, itu bisa latihan menghidupkan karakter yang ada di situ. Itu ada dino pink, ada dino merah. Nah, semua bisa ditambahkan, kemudian digerakkan. Sedangkan yang belum bisa, nah bisa ditanyakan sehingga kita bisa bantu. Jadi yang sudah bisa berkreasi. Yang belum bisa ditanyakan supaya dinonya kemudian jadi bisa berjalan. Saya bisa. Wah, hebat. Siapa itu? Bisa. Oh. Dari pertanyaan dari Mas Gio, yang jalan kok cuma karakter dino hijau ya yang pertama. Yang dino coklatnya belum jalan, yang binatangnya. Kalau belum jalan, dicek. Ininya diklik pas binatang yang belum jalan. Diklik. Nah, diklik ya. Bisa 2 kali gitu diklik. Kemudian dicek yang bagian tengah. Bagian tengah sudah diisi kode atau belum. Nah, ini karakter untuk mengganti kostum. Gerakan sayap atas bawah. Sedangkan ini yang sebelah kanannya, yang move ini untuk memindah lokasinya. Jadi animasi itu pada prinsipnya mengubah gambar satu ke gambar yang lain, kemudian mengatur posisi geraknya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Coba bagi adik-adik yang sudah bisa, itu hidupkan karakter spotnya. Ini yang gambar manusia itu. Nah, ini yang spot itu. Coba dihidupkan supaya dia tampil di bagian screen-nya. Nanti kalau mau nyoba yang lebih lebar, pakai ini ya. Pakai full screen. Nah, sekarang berikutnya dicoba menghidupkan, membuat karakter spot ini. Spot, kemudian diklik ya. Nah, ini biar bisa hidup. Nah, ini jalan. Kalau yang sudah selesai, 2 karakter boleh share screen atau berbagi. Sedangkan yang kesulitan, boleh ditanyakan. Kita akan ulangi kembali. Ini ada pertanyaan, Kak, gambarnya kok nggak muncul? Nah, untuk membuat muncul gambar, itu ini ya, ini kita bisa lihat
Di bagian sini ada tulisannya show. Kemudian ada gambar mata dan mata dicoret. Supaya muncul, itu diklik dulu sprite-nya, kemudian diklik gambar matanya. Ada lagi Kak Uta yang ditanyakan dari teman-teman di chat? Bikin hidupnya apa aja kan? Oke, bikin hidupnya adalah satu, ganti kostum, yang kedua itu adalah move atau memindahkan dari karakternya, berpindah lokasinya. Bukan Pak, maksudnya kan tadi kan Bapak bikin suruh hidup videonya. Bikin hidup videonya nggak harus orang doang kan, yang lain boleh. Ya, boleh. Nah, jadi teman-temannya istilahnya ditampilkan di layar, kemudian digerakkan sehingga dinonya tidak sendirian tapi bersama teman-temannya. Lukas sudah yang hidup binatangnya berapa? Binatangnya 2, dinosaurus semua. Ini saya bikin hidupnya, pengen bikin manusia dulu 1 nih. Oke ya. Kuda. Ya, nanti kalau sudah bisa di share screen. Yang lain boleh tanya atau boleh share screen hasil karyanya. Sambil kakak tunggu. Sambil adik-adik latihan. Kalau masih gagal atau kesulitan ditanyakan. Silakan Kak Fatin kalau mau share screen, monggo. Sama Kak Bilki sama Kak Wendy. Mas Fajar monggo di share screen-nya diaktifkan dulu. Ada teman-teman yang mau. Ya, silakan ya. Monggo Mas Fatin. Wah, sudah bisa jalan tiga-tiganya. Sudah bisa jalan. Ya, hebat ya. Ya, paham. Kalau silakan Mas Bilkis, Mbak Bilkis. Itu minimal ada 3 ya temennya ya. Oke, coba jalankan. Ya, ini di taman. Boleh, bagus ya. Nah, itu kurang malah 1. ya, binatangnya bisa naik turun, boleh orientasinya. Hebat-hebat semua, bisa ngikuti. Kak Wendy katanya mau share screen juga. Kak Wendy, silakan. Azam, Asmi, bisa? Ayo, bisa di share screen. Wendy udah diganti jadi Fatin, berarti udah tadi Mas. Oh ya. Ya. Ada yang mau ditanyakan adik-adik? Oh nih, Mbak Nurul. Wah, hebat, ini sudah 3. Ada Arlo, ada Spot, ada ininya ya. Untuk Kak Fajar, untuk menggerakkan gambar harus diklik satu persatu dari Mas Farhan. Ya, betul. Jadi satu karakter atau satu gambar itu punya kode sendiri. Jadi kalau itu ada 3 binatang, nah maka kita buat 3 kode.
Sambil kita tunggu kreasinya adik-adik ya. Itu di belakang saya itu gambarnya banyak itu. Nah, bisa dinosaurusnya bisa macam-macam. Oh, ini ada dino merah ya, boleh. Ini siapa ini? Nah, Mas Rey. Mas Ria, bagus. Sudah bisa ya. Wah, ini hebat nih, ada beruangnya. Ada beruang, kupu-kupu. Beruangnya terbang ini ya. Bisa ditarik ke bawah ke bagian rumputnya. Ya, boleh. Bervariasi begitu, boleh. Mas Untung, Kak, punya saya kok dino hijaunya jalannya naik turun ya? Agak naik Oke. turun. Ya, ada pertanyaan. Saya izin share screen ya, Mas Futa untuk menjelaskan ya. Gimana caranya biar code-nya bisa di-copy? Oke. Nah, kok naik turun? Ya. Naik turun itu adalah coba dilihat ya. Biasanya ini di sini ada bagian, ada show, ada size, ada direction. Kalau directionnya ini tidak di 90 derajat, maka itu bisa naik turun. Jadi contoh ya, saya contohkan. Ini saya contohkan adalah yang jadi kayak semacam burung yang punya sayap. Ini saya klik. Nah, klik 2 kali. Kemudian bagian directionnya ini ada show, size, ada direction di bawahnya ini ya. Ini saya ubah. Ini saya ubah ke lebih bawah. Misalnya sudutnya 115. Nah, seginilah. Maka ketika saya jalankan, nah nanti dia naik turun. Nah, ya. Baru kembali lagi ke atas ya. Tapi kalau ini saya ganti directionnya ini ya, saya ganti lagi. Saya kembalikan ke 90. Nah, 90. Nah, ini berapa ini? Atau kalau susah menggeser-geser bisa ditulis 90. Jadinya nanti binatangnya tetap posisinya mendatar ya. Tinggal kita pindahkan aja, kita di atas ya, di atas. Mungkin itu bisa menjawab. Sudah bisa? Pak Untung, Mas Untung, Dek Untung. Mau tanya Pak Fajar. Oh, silakan. Ya, silakan. Ya. Gimana caranya supaya bisa code, misalkan nih code-nya ini dipakai di objeknya. Kan misalkan nih ada objek satu dinosaurus 1. Terus kita mau pakai lagi code tadi ke dinosaurus 2. Cara cepatnya gimana sih? Bisa di-copy kah atau gimana gitu? Ya, bisa di-copy bisa. Ya, tadi memang ditugaskan jadi 3 binatang supaya adik-adik hafal, kemudian bisa memahami perintahnya ya. Nanti kalau langsung gitu. Kalau langsung di-copy nanti enggak tahu bagaimana cara menghidupkannya lagi ya. Wah, tapi sebetulnya itu ada ya cara cepatnya supaya bisa ada. Misalkan ada. Oh ya. Jadi gampangannya adalah misalnya saya mau menghidupkan yang dino coklat ini ya. Ini coklat ini saya klik. Kemudian saya tekan show ini. Nah, muncul ya. Supaya lebih kecil mungkin binatangnya saya kecilkan lah. Jadi 70 lah. Nah, ini misalnya ini. Nah, maka saya cukup mengatur kodenya di burung ini, saya klik ya. Kemudian saya pindahkan ke sini. Nah, saya pindahkan, saya geser ke
bagian sininya, nah, nanti dia akan berpindah. Kita klik ya. Nah, ini kan sudah berpindah. Ya. Oke, itu kalau cepatnya ya. Tapi supaya tadi adik-adik latihan, maka ini saya tidak berikan. Ini saya delete, saya kembalikan lagi. Saya buang. Nah, terus ininya saya sembunyikan. Sudah bisa menjawab ya? Sip, ya. Terima kasih Pak Oke. Fajar. Ya. Kak Fajar, Ya. ini saya udah selesai, boleh di-share screen nggak? Boleh, boleh. Ayo di share screen, silahkan. Oke, ya binatangnya ada berapa ini? Bagus, ada kuda ya, ada ini. Ya, hebat, sudah ada bisa berarti mengatur gerakan, mengatur kostum, kemudian musiknya. Oke, selamat Lukas. Yang lain mungkin ada lagi. Ayo, yang lain bisa aktif. Mas Uta bisa ini. Ayo yang lain bisa share screen pekerjaannya sampai di Ayo, yang mana lain. latihannya. Ada yang mau share screen lagi biar bisa ketahuan hasilnya. Mungkin Mas Bayu mungkin atau Mas Asus atau Mbak Asus. Atau Mas Angga. Oh, ini Mbak Lucy. Iya, bagus, itu sudah spotnya juga manusianya jalan ya, sayapnya boleh. Oke, sebagai materi terakhir kita ganti backdrop ya. Jadi mengganti backdrop itu caranya bagaimana gitu ya. Oke, ini punya saya cuma 2, tidak apa-apa. Ininya saya sembunyikan dulu. Nah, ini supaya background-nya berganti-ganti ya. Itu caranya kita klik yang bagian backdrop atau state ini. Kita klik. Nah, kita klik. Kemudian kita ke bagian kiri atas. Ada tulisannya backdrop. Nah, itu sudah saya sediakan. Backdropnya ada beraneka ragam. Mulai backdrop kosong. Ada hutan. Ada masuk lagi hutan. Ada pemandangan kota. Ya. Ada apa? Hotel dan sebagainya ya. Nah, kita bisa mencoba dengan klik ini, kita bisa nambahkan dengan memilih gambar yang ada di bagian bawah sini ya. Nah, kalau yang nggak kita perlukan, kita bisa delete juga ini yang putih ini. Ya, kita bisa delete gambarnya ada tong sampah. Kita delete, klik. Nah, udah kan? Nah, gimana caranya ngatur supaya berganti-ganti? Ya, kita klik bagian dinonya. Kita klik. Nah, kita klik ya dinonya, kemudian kita atur di code, kemudian kita tambahkan. Di sini kita tambahkan setiap berapa lama kita ganti backdropnya. Kita tambahkan sini, when klik ya. Terus kemudian kita ulangi, misalnya adalah setiap 5 ya, kita repeat ya, kita ulangi 5 backdrop ganti-ganti. Kemudian habis itu kita ganti looks ya. Looknya itu adalah pergantian atau tampilannya. Ini switch backdrop. Nah, ini berarti
backdropnya biar ganti-ganti. Kemudian ini dipilih sweet backdropnya, ini dipilih backdropnya adalah neck backdrop. Kemudian setiap backdrop misalnya tampilnya sekitar 2 menit ya, kita 2 detik, kita bisa white-nya misalnya ini kita atur 3 lah ya, sehingga kita coba jalankan. Wow, jadi anggapannya makin dia jalannya bisa berganti-ganti. Kalau kecepatan kita ubah ininya, backdropnya kita ubah mungkin jadi 5 tiap 5 boleh. Biar kelihatan ini kodenya. Dibanding nanti setiap 5 detik, maka gambar background-nya berubah. Baik, itu sebagai materi terakhir, materi backdrop. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin supaya lebih jelas lagi silahkan. Atau kalau yang mau men-share screen hasilnya boleh. Yuk, ada yang mau bertanya atau mau share screen, adik-adik, mas-mas, mbak-mbak, silahkan. Sudah sejauh mana? Hasil karyanya sudah sejauh mana? Ada kesulitan atau tidak? Jadi tadi koleksi sprite-nya banyak, itu semua nanti bisa diaktifkan atau dibuat hidup. Silahkan kalau ada yang mau share screen. Nah, itu kalau dilihat di trailernya itu, si Spot, kemudian Dino, background-nya bisa berganti-ganti ya. Pak, tadi cara ganti background-nya gimana Pak? Tolong ulang, saya nggak lihat. Oh ya. Cara ganti background-nya ini. Jadi kita klik bagian dinonya, yang jadi kunci adalah di dino hijau, kita klik 2 kali. Kemudian kita tambahkan statement ini. When klik, kemudian kita ulangi 5 kali karena backdropnya ada 5. Kemudian kita pilih yang warna ungu, look ini ya. Pilih sweet backdrop to neck backdrop. Nah, ini kita bisa ubah. Background 1, background 2, ini bisa kita ubah ke neck backdrop. Terus supaya waktunya itu adalah setiap 5 detik gantinya, maka kita wait 5 second atau 5 second. Silahkan kalau yang ada lagi. Nih, Mas Fajar dari Mas Ya. Untung. Kalau misalkan set rotation style sudah ditambahkan, terus dijalankan, terus dihapus, dijalankan lagi, gambar tetap nggak terbalik ya? Ya, jadi set rotation itu biasanya untuk ngatur sudutnya supaya apakah gerakan yang horizontal atau kemudian berputar rotasi. Ya, kalau itu sudah dilakukan sekali biasanya dihilangkan ya dia sudah sesuai dengan setting yang terakhir. Oke, ada lagi yang mau share screen atau mau bertanya mengenai materi hari ini? Jadi kita dapat tiga hal yang bisa digerakkan dan mengganti background, terus menambahkan musik pengiring. Oh, menambahkan musiknya musik juga. Pengiring. Ya. Nah,
Saya Kalau mau sudah, share screen. silahkan. Di close dulu Mas Fajar. Punya Mas Fajar. Oh ya, monggo silahkan. Saya mau share screen. Silahkan ya. Oke boleh. bro, silakan bro. Wah, hebat ini sudah bisa dinonya jalan di kota ada mobilnya. Oh ya, ngomong itu bukan saya, kayaknya yang lain. Ya, boleh. Saya. Silahkan di-share. Mas Angga ya. Oke, jalankan ya Pak. Oh ya, bisa ganti sudah background-nya. Bagus. Ada yang lain lagi? Mas Lukas. Punyanya Mas Wah Lukas. ya, ini ganti S skala. Boleh, ya, bagus. Dropnya bisa ya. Baik. Ada lagi yang mau share screen atau yang ditanyakan? Mas Farhan, silakan Mas Farhan. Asyam sama Asmi gimana? Bisa mengikuti? Bisa share screen? Oh ini anjing dan kucing. Ya karakternya. Boleh ya. Oh ada perahu layar juga. Ya boleh ya. Gak apa-apa Mas Asibil, di-share-screen saja walaupun cuma baru 2 karakter. Monggo Ya enggak apa-apa. ditampilkan. Wah ya hebat. Sudah bisa. Anti backdropnya bisa. Ini bisa. Kalau terlalu cepat pakai wait ya. Supaya gambarnya tidak ini. Apa istilahnya terlalu cepat. Memperlambat Ya. pakai wait. Ada lagi yang mau bertanya atau mau share screen? Adik-adik, mbak-mbak, mas-mas. Oh, Hafin. Oh ini sudah ada 4 ya bagus ya macam-macam ya. Ada lagi adik-adik? Monggo silakan yang mau bertanya. Oh, dinonya di kota barbar. Pak, Ya, saya izin selesai duluan ya. Mau itu Iya. sama orang tua. Boleh mau apa? ya. Ya, silakan. Ya. Oke sebagai penutup saya share screen dulu ya Mas Uta ya. Sebentar, Mas, ini ada Oh. pertanyaan. Pak. Oh ya. Ini hasilnya bisa diekspor jadi file MP4 atau semacamnya? Bisa, jadi bisa video itu bisa. Jadi sebentar saya. Pak. Iya. Saya izin keluar dulu dong, tadi dipanggil bapak saya. Oh iya, Ya, silakan boleh, Mas izin. Lukas. Ya, silakan ya. Nanti di materi berikutnya saya sampaikan gimana caranya mempublish ya, mengekspor, mengembedded atau kemudian ke YouTube dan sebagainya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, sebagai akhir dari pertemuan ini, nah, jika adik-adik atau Bapak Ibu sekalian tertarik dengan materi ini dan kemudian ingin memperdalam, kita ada sebuah workshop memanfaatkan Scratch untuk membuat game. Nah, di linknya ini ada link bawah sini ada workshop ini, bagian bawahnya Sprite Dino download, itu ada pendaftaran workshop game. Ini dilaksanakan nanti hari Sabtu ya, belajar bikin game pakai tokohnya Kung Fu Panda ya dengan menggunakan Scratch. Nah, kalau misalnya ingin belajar di rumah, ingin lebih jelas lagi, kita juga menyediakan ada seri bukunya ya. Sebentar, saya tunjukkan. Ini ada seri bukunya, ada Scratch JR, ini adalah buat mereka yang belum bisa membaca, jadi dari TK, kemudian SD, kelas 2 atau 3, ada terampil membuat game dengan Scratch, ada juga tutorial animasi dengan Scratch. Ya. Kalau di mana? Di Praxis Academy biasanya kita di Sabtu sore. Demikian Mas Uta untuk materi sore ini. Terima kasih. Ada pertanyaan oh ya, terkait silakan. ini, Mas. Monggo. Minggu depan ada lagi nggak hari apa? Tadi buat gamenya yang tadi di sebelumnya di share screen Mas Fajar, itu hari apa? Oh ya, kalau yang untuk membuat gamenya itu hari Sabtu. Nah, pendaftarnya di sini di link ini silahkan pendaftaran workshop game. Ini diklik, nanti akan lari ke loket.com. Jadi registernya di sini, ya. Nah, Sabtu. Kemudian kalau yang sesi Rabu depan itu kan mungkin sudah hari raya, nanti mungkin barangkali dari Praxis Academy akan mengumumkan masih ada lagi atau mungkin jadwalnya diganti waktu yang lain. Jadi itu Mas Uta, ada lagi yang mau disampaikan atau ditanyakan? Iya, terima kasih Mas Fajar untuk pertanyaan mengenai kelas coding for kids. Nanti kita umumkan lagi, kemungkinan minggu depan kita off dulu karena habis hari raya. Teman-teman juga ada beberapa kepentingan yang lain. Untuk menikmati video-video yang lain bisa coba cek di YouTube-nya Padepokan Asa. Nanti di sana ada kelas-kelas coding for kids sebelum-sebelumnya. Monggo bisa dicek di sana, bisa belajar di sana, dan video hari ini atau belajar hari ini juga akan kami upload di YouTube Padepokan Asa. Bisa diulang lagi belajar di sana. Terus untuk tadi yang mau belajar bikin game bisa masuk ke blognya Mas Fajar, di situ ada pendaftarannya. Silakan untuk Sabtu ini tanggal 23 Mei 2020, monggo. Silahkan. Ada pertanyaan terakhir? Workshopnya hari Sabtu via Zoom lagi, Pak. Ya, via Zoom lagi. Workshopnya via Zoom lagi. Workshopnya bayar enggak? Oh, ada pertanyaan. Itu ada bayar. Itu hanya 20.000. Kalau itu bayar berarti belajarnya beneran. Ya. Oh. Ya. Karena akan dapat sertifikat juga. Ya. Oke. Pembayaran 20.000 nanti dapat sertifikat online ya, Pak. Mas. Iya, betul. Oh, iya. Ya. Siap. Monggo didaftar teman-teman, adik-adik, mas-mas, mbak-mbak. Workshopnya 20.000 mendapatkan sertifikat online. Mungkin belajar akan lebih intens di hari itu melalui aplikasi Zoom. Monggo diklik aja linknya, di sana ada informasi yang sangat detail.
Iya, ada lagi yang mau bertanya atau kita cukupkan? Ya, mungkin Mas Fajar ada pesan-pesan atau Oke. hal lain? Baik, terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa di acara pembelajaran studi from home coding for kids di waktu yang lain. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sampai jumpa.